Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teguh Umar, ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Pembangunan Lanjutan dosen pengampunya, Bapak Rolis Juliansyah, SEMSI. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 1 ini terdiri dari saya, Mariska Novianti, Yohana Pevista Sari, Sahnawati Boru Ujung, dan Nur Jalia. Materi yang pertama ada A. Pembangunan berkelanjutan. Apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Jadi, pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan yang sekarang tanpa harus mengurangi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak, efisien, dan memperhatikan manfaatnya baik untuk generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ini didirikan pada tahun 2015 oleh PBB, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang melibatkan 194 negara termasuk Indonesia. Yang kemudian B, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, adapun tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals memiliki 17 tujuan, yaitu yang pertama, tanpa kemiskinan. Maksudnya mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Yang kedua, tanpa kelaparan. Maksudnya menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Maksudnya menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Maksudnya menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Yang kelima, kesetaraan gender. Maksudnya mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan kaum perempuan. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak. Maksudnya menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Maksudnya menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Yang kesembilan, industri, ekonomi, dan infrastruktur. Maksudnya membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Yang ke-10, berkurangnya kesenjangan. Maksudnya mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Yang ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Maksudnya menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Maksudnya menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Maksudnya mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14, ekosistem lautan. Maksudnya melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Yang ke-15, ekosistem daratan. Maksudnya melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Maksudnya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Tujuan yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Maksudnya menguatkan sarana pelaksanaan
dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurjalia. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha pemanfaatan sumber daya, namun yang berciri khas yaitu merupakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. D. Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup. 1. Terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia. 2. Kerusakan daerah aliran sungai atau DAS. 3. Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak. 4. Citra pertambangan yang merusak lingkungan. 5. Pencemaran air semakin meningkat. 6. Kualitas udara khususnya di kota-kota besar semakin menurun. 7. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan. 8. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas. 9. Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan penyeludupan kayu. 10. Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan, non-kayu dan jasa-jasa lingkungan. 11. Masih belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga. 12. Potensi kelautan belum daya gunakan secara optimal. 13. Merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak atau pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal. 14. Tingginya tingkat pencemaran dan belum dilaksanakannya pengelolaan limbah secara terpadu dan sistematis. 15. Adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim dan pemanasan global belum dilaksanakan. 16. Alternatif pendapatan lingkungan belum dikembangkan. 17. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Baik, saya Yohana Puspitasari ingin melanjutkan presentasi kami, yaitu saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagai wujud tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana kebijakan pengelolaan lingkungan ini merupakan wujud tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup sampai sekarang masih belum tuntas teratasi, sehingga sangat diperlukan dan juga harus ada penguatan kebijakan yang berbasis green economy dan blue economy. Hal ini dikarenakan seluruh dunia sudah mulai mengembangkan perekonomian hijau dan juga perekonomian biru, yang tentunya dapat berdampak baik bagi lingkungan di masa depan. Nah, selain itu, Indonesia juga didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, baik dari cadangan hutan tropisnya maupun perkembangan pesat pada perikanan. Ekonomi hijau atau green economy merupakan suatu konsep yang relatif masih baru menjadi suatu model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi yang berbasis eksploitasi sumber daya dan lingkungan yang berlebihan. Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewarisi berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani, termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon. Contoh green economy. Yang pertama, pengurangan emisi gas CO2. Nah, dalam pengurangan emisi gas buang CO2 ini, kita perlu melakukan kebijakan dengan proses gas absorpsi, di mana campuran gas tersebut dikontakkan dengan pelarut absorben di dalam alat absorber, yaitu biasanya yang melakukannya itu ahli ya, untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
Nah, yang kedua, perlunya penanggulangan efek rumah kaca, yaitu untuk menjauhi penebangan liar dan pembakaran hutan sembarangan. Kedua, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Kita harus menjauhinya. Dan ketiga, kita harus menjauhi pencemaran lautan, seperti membuang sampah dan lain sebagainya. Keempat, industri pertanian yang ikut mencemari lingkungan itu sebaiknya kita jauhi jika ia berdampak negatif. Nah, yang kelima, limbah rumah tangga, di mana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan juga. Dan yang ketiga, program penghijauan, di mana penghijauan merupakan suatu upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan efektivitas lahan agar dapat berfungsi dengan baik dan secara optimal. Penghijauan juga dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman pohon pada lahan yang kosong di luar kawasan hutan. Terakhir, adanya program industri ramah lingkungan, di mana dalam perkembangan industri ini berdampak negatif, terutama terhadap lingkungan. Karena pada kenyataannya pembangunan industri membutuhkan eksploitasi sumber daya alam sebagai bahan baku industri, terutama pada industri manufaktur. Di sisi lain, adanya ketersediaan sumber daya alam dan keterbatasan daya dukung lingkungan dalam menerima limbah dan emisi. Oleh karena itu, perlunya dikembangkan industri yang ramah lingkungan tersebut. Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perpres nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional. Ekonomi biru atau kelautan merupakan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep ekonomi biru atau blue economy ini dikembangkan untuk menjawab tantangan bahwa sistem ekonomi dunia cenderung eksploitatif. Maka dalam kebijakan ekonomi biru ini dapat dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan untuk dijadikan produk jadi dan setengah jadi. Contohnya, ikan yang bisa dijadikan sebagai kuliner khas daerah tersebut. Rumput laut dijadikan bahan obat-obatan ataupun kosmetik. Pantainya bisa dijadikan tempat wisata. Dan masih banyak lagi yang perlu atau yang bisa kita manfaatkan dari ekonomi biru ini. Baiklah, saya Sahnawati akan menyimpulkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi, kesimpulannya adalah pembangunan nasional sedang diupayakan oleh pemerintah Indonesia, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana, dan sektor lainnya. Pembangunan tersebut tidak terlepas dari lingkungan hidup, dikarenakan alam atau lingkungan hidup menjadi sumber pemenuhan segala kebutuhan hidup manusia, yaitu sebagai penyedia udara, air, makanan, obat-obatan, dan lainnya. Jika kebijakan pembangunan tidak memperhatikan lingkungan hidup, dapat berdampak pada beberapa hal, yaitu akan turunnya produktivitas, turunnya angka harapan hidup, turun atau berkurangnya luas kawasan hutan, tingginya tingkat pencemaran, dan belum dilaksanakannya pengelolaan limbah secara terpadu dan sistematis, dan lain sebagainya. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagai tujuan dari pembangunan berkelanjutan dapat menggunakan konsep green economy dan blue economy, sehingga dapat dikatakan bahwa konsep ekonomi hijau atau green economy dan ekonomi biru atau blue economy dapat menjadi wujud utama pembangunan berkelanjutan. Karena konsep-konsep ekonomi tersebut melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan, yang dimana prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. Selanjutnya, saran dari materi makalah ini adalah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada konsep green economy dan blue economy harus dibuat
atau harus segera dibuat penguatan dan penerapannya oleh pemerintah Indonesia. Dan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi menumbuhkan kesadaran dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup. Karena seperti yang kita lihat sekarang ini, masih banyak masyarakat yang rendah kesadarannya dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Jika masyarakat dan pemerintah sudah bekerja sama dalam menerapkan konsep green economy dan blue economy ini, maka rencana kebijakan tersebut dapat segera dilaksanakan dan bukan hanya angan-angan atau sekedar rencana kebijakan saja. Karena Indonesia sangat membutuhkan penerapan kebijakan tersebut dalam menghadapi tantangan dan juga untuk terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan juga dapat terpenuhi, yaitu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.